Lari! Ayo Rafif, kita kejar Sultan dan Nabil. Mumpung kita main di kebun, bisa belok ke sana ke sini dengan bebas. Oh iya teman, aku dan kawan-kawanku sedang seru kejar-kejaran di kebun kelengkeng nih. Coba lihat, sepertinya buah kelengkengnya sudah matang tuh. Semoga saja ada paman dan kami bisa minta mencicip kelengkengnya. Ojo limat rono kae ono kembangnya ndak do gogrok ndak rada dadi. Mendingan rewangi Pak Lek wae apa ki maneni buah klengkeng. Oh, ngapurane ya Pak Lek. Ya ora apa-apa, ora apa. Untung saja ada paman. Kalau kami terus berlari di kebun ini, bisa merusak bunga buah kelengkeng yang baru bermunculan nih. Buah kelengkeng yang tumbuh di sekitar Candi Borobudur ini biasa dikirim ke luar kota. Pohon kelengkeng tidak mengenal musim dalam berbuah. Setiap satu pohon bisa menghasilkan sampai 40 kg. Wah, banyak ya teman. Adem lo Iya ya. rasane. Benar. Buah kelengkeng hasil budidaya paman memiliki cita rasa yang sangat manis dan daging buahnya tebal. Ahan iki seger-seger ana bune setitik. Legem banget. Oh ya, awan-awan ya mangan. Iki pulang karo kancane tur nuwun aku wis direwangi le ngomeki. Matur suwun ya Pak Lek. Oh padha-padha. Terima kasih ya paman. Ya sudah, kita lanjut yuk teman. Tengah hari seperti ini, asik juga nih bersepeda santai keliling kampung. Apa Beb? Kayane Mbak Nur teh. Endi Mbak Yu kan nang sana ada. Iya rasa ngaji Beb. Kae lu. Iya, bolang. Nah, tenang toh kayak Mbak Yumu tolang. Ayo Mbak. Oh, oke Mbak Yu lagi paran yuk. Ayo. Wah, benar sekali teman. Ini kakakku tersayang kembali pulang. Lalang, Mbak kangen. Mbak kok bali, Mbak? Iya, soalnya karo bapak ibu dikon Bali, Mbak yu lagi prei iki, makane kon nyulik kowe. Lah iki Oh. mau saka ndi kowe? Aku baru ngopek kelengkeng iki, Mbak. Ndi lang klengkenge? Oh iya. Belum, Mbak, kelengkengnya, Mbak. Wah, mantep lang. Mbak wis suwi ora mangan buah iki. Lang, Mbak iki pengen kue pelok. Oh iya, tak goleke nggone bulek apa? Iya, lang. Oh, Mbak tak langsung balik ya. Ya. Ayo kanca-kanca. Ternyata kakak sudah rindu camilan khas Magelang nih. Ya sudah, aku laksanakan tugas dari kakak dulu ya teman. Untung saja rumah Bibi tidak terlalu jauh nih. Jadi, aku bisa segera mendapatkan kue pelok kesukaan Kak Nur. Kami bantu saja deh supaya cepat matangnya. Oh iya teman, kue pelok adalah kue berbentuk seperti biji buah mangga. Karena pelok sendiri artinya biji buah mangga. Bibi biasa membuat kue pelok pesanan. Biasanya, para pembeli akan membawa pulang sebagai buah tangan khas Magelang. Bahan untuk membuat kue pelok adalah tepung terigu, telur, dan yang khas adalah tambahan buah jeruk purut sebagai perasa. Sebelum ditambahkan tepung, kita masukkan dulu parutan kulit jeruk purutnya. Tambahkan juga sedikit garam. Taburkan tepung terigu sedikit demi sedikit sambil terus dikocok. Sudah tercampur rata adonannya nih. Langsung kami bentuk ya teman. Kalau urusan cetak-mencetak seperti ini, kami senang teman. Jadi ingat masa kecil saat bermain lilin. Bisa dibentuk sesuka hati.
Adonan kami bentuk lonjong seukuran ibu jari. Kata Bibi, ukurannya dibuat seperti ini supaya mudah saat memakannya. Bisa dalam 1 suapan. Yuk Lang, saiki digoreng yuk Lang. Oh, nggih boleh. Lang, kurang. Menggoreng kue pelok tidak perlu lama teman. Apinya pun harus kecil. Karena kue pelok punya ciri khas, luarnya renyah, dalamnya masih empuk. Lihat teman, warnanya cantik ya. Kuning kecoklatan. Jadi nggak sabar ingin coba nih. Bule aku pengen jajan cici ya. Oh iya, olah yuk, udah nyicip bareng-bareng yuk. Ayo. Kak Nur, sabar ya. Aku duluan. Lembut, gurih, ada rasa manis, juga wangi jeruknya membuat kue pelok terasa berbeda dari kue lainnya. Wes ya. Wes Lang, iki nggo Mbak Yumu ya. Oh, matur suwun nggih boleh. Ayo. Ayo. Ayo kawan-kawan, segera kita berikan kue peloknya ke Kak Nur. Kakak pasti sudah terbayang-bayang enaknya kue khas kampung kami ini. Iki lho, Mbak, kue pelok sing dipengeni Mbak. Wah, yo iki kangen banget Mbak karo panganan iki Lang. Yuk, yuk. Duh, simak bareng-bareng ya. Ayo. Makan seperti ini, jadi teringat lagi masa kecilku dulu. Kak Nur selalu menyuapi aku makan di teras rumah ini. Kalau sekarang sih, biar aku makan sendiri Kak. Malu kan kalau dilihat kawan-kawanku ini? Habis ini, Kak Nur mau apa lagi? Biar Bolang yang carikan deh. Teman, Kak Nur kali ini mengajakku ke tempat budidaya jamur tiram nih. Kak Nur ingin memasak mie godok jamur katanya. Daripada kami membeli bahan jadi, lebih baik kami mampir dan belajar budidaya jamur deh. Sepertinya jamur-jamur paman sudah siap petik nih. Lang kuwi diopaki panenane sing gede-gede ya. Oh, nggih balik. Sing iki balik. Ojo sing iki. Oh, sing gede ya. Lah sing gede kuwi. Kak Nur sering mampir dan membeli jamur di tempat paman ini. Jamur yang paman jual adalah jamur tiram terbaik. Bentuknya lebar, putih, dan kalau dimasak rasanya nikmat. Aku dan kawan-kawanku baru pertama kali nih ikut petik jamur. Ternyata seru juga ya. Biasanya kami hanya tahu makannya saja. Balik iki nek bar dipanen dapake balik. Kuwi bisa disate, iso digawe kerupuk, jamur, tapi nang kene biasane sok tak gawe kripik jamur Lang. Aku melu balik. Ayo, balik yo, ayo. Yo. Asik. Paman mengajakku ke tempat pembuatan keripik jamur. Jamur yang akan dijadikan keripik harus dicuci bersih terlebih dahulu. Lalu disuir-suir kecil. Lang, yang wis gorengnya Lang tak bunggoni. Oke. Selanjutnya, jamur tinggal dilumuri dengan tepung bumbu. Kalau ini biar Afif dan Bibi yang bereskan. Kata lho, iki pun beli. Saatnya menggoreng. Cukup sekitar 5 menit saja. Setelah itu, tiriskan minyak dengan mesin pemutar. Jadi deh keripik jamur yang sangat renyah ini. Lang, amarga sampean wis krewangi tak kei jamur iki ya. Oh, tenun nggih boleh. Sami-sami. Lang, Mbak iki pengen mie kuning, Mbak tolong golek mie kuning. Oh. Yo. Tips ya, Mbak. Ayo kanca-kanca. Ayo. Tugas baru dari kakak nih. Kami lanjut ke tempat membuat mie kuning dulu, Bolangers. Kak Nur,
titip keripik jamurnya ya. Kak Nur sepertinya terlalu rindu dengan masakan kampung nih teman. Kita lanjut jemput bahan mie godok jamurnya. Mie kuning khas Magelang. Kami bantu membuat mie kuningnya dulu teman. Bahan utama mie kuning adalah tepung terigu. Cukup tambahkan air, lalu diuleni sampai menjadi adonan yang siap dibentuk. Ayo Rafif, bantu Bibi membuat adonannya ya. Aku dan Zultan akan mencoba menggiling adonan jadi, sambil ditambahkan taburan tepung sedikit demi sedikit. Aku harus menggulung adonan menjadi tipis sesuai ukuran yang biasa Bibi buat. Lang, kuwi wis wae Lang, terus digiling ya. Oh ya boleh. Kalau adonan sudah pas tipisnya, tinggal digiling menggunakan alat khusus. Lihat teman, sudah berbentuk mie kan? Terus giling sampai panjang. Seru juga ternyata ikut membuat mie seperti ini. Mie kuning harus melalui proses perebusan. Tujuannya supaya matang dan tidak cepat basi. Kalau sudah menjadi mie matang, kita bisa lanjut mengolah menjadi aneka masakan. Mie kalau dipindahkan Mbak E. Saatnya mie disirami dengan sedikit minyak supaya tidak saling menempel. Lang iki bakmine wis go baling nggo mbakmu ya. Oh nggih tenan nggih boleh. Ayo Bil, Zul, Pep. Lanjut kita bawa pulang teman. Saatnya memasak mie bersama kakak. Kakakku sudah menyiapkan bumbu-bumbu nih. Kalau Kak Nur yang meracik bumbu mie godok, yakin pasti jadi mie godok terenak se-Magelang. Pengen di to iki bolang suwe tenan. Iki bakmine, Mbak. Ngalah Lang, tak anteni ikut mau. Dadak ngewangi gawe mine, Mbak. Enak ya. Oh, piye seru? Seru. Ya wis kena diwangi yuk. Untuk membuat mie godok, kita perlu menyiapkan aneka sayuran. Salah satunya jamur tiram yang tadi sudah kita petik. Aku akan menyuir tipis jamurnya. Kayak aku nganu apa Mbak? Iku bisa dirajangi. Oh iya. Nah, iki suwir ayamnya ya. Sementara Kak Nur akan menyiapkan bumbu halus. Ada bawang merah, bawang putih, dan cabai. Untuk tambahan lainnya, irisan daging ayam dan kubis wajib dimasukkan biar makin kaya rasa mie godoknya nanti. Yuk lanjut masak. Aku juga sudah tambah lapar nih. Satu lagi teman, ciri khas mie godok yaitu harus dimasak menggunakan tungku kayu bakar biar ada aroma yang khas. Pertama, bumbu halus harus ditumis hingga harum. Lalu tambahkan kuah kaldu ayam. Ben gurih rasa mie-nya nanti. Irisan sayur satu persatu dimasukkan. Kubis, wortel, dan tomat. Godok terus sampai layu. Lalu masukkan mie kuning sedikit demi sedikit. Mbak, iki Mbak iwak pitike. Oh iya, celali iki. Terakhir, tambahkan taburan daun bawang dan suwiran jamur tiram. Wih, menu sehat makan siang kami nih teman. Mie godok ala Kak Nur. Sepertinya mie godok sudah matang. Langsung kami santap saja ya teman. Kalian pasti tergoda kan? Tambah taburan bawang goreng dan keripik jamur, semakin meriah deh mie godok kami. Monggo maem bolangan. Rasa mie godoknya gurih, lebih sedap dengan tambahan sayur dan ayam. Keripik jamurnya juga melengkapi mie godok
yang pastinya sehat. Siang ini, Kak Nur mengajakku memetik buah sawo raksasa Mamei Sapote. Semoga kakak tidak marah ya. Dia pasti sudah menunggu di kebun. Apa-apa? Iki buah apa ya, Lang? Kok gede tenan iki? Oh, iki buah sapote. Yo wis yo, ndak ditemboni Mbak. Ayo. Rencananya, hari ini kakak akan membuat es buah segar. Dan salah satu isiannya adalah buah sapote. Mbak. Campurannya Mbak telat. Walah ya wis ra apa-apa, Lang. Mbak diwangi panen yuk. Oh, iya. Wis mateng iki. Yuk. Ayo. Nah, sebelah kono Lang. Oh, iya. Nah, kuwi. Teman, kalian pasti pernah melihat buah sawo kan? Biasanya sawo berukuran seperti telur ayam. Kalau yang ini, jenis sawo raksasa. Buah yang berasal dari Meksiko ini ternyata berhasil dibudidaya di Indonesia. Pohon buah sapote bisa mulai berbuah sejak umur 2 tahun. Terhitung cepat kan masa berbuahnya? Sedangkan proses bunga menjadi buah matang sekitar 9 bulan. Kebun paman ini bisa menghasilkan ratusan buah setiap kali masa panen. Namun, buah sapote tidak bisa matang serempak. Harus dipilih dulu dengan cara mencungkil sedikit bagian kulit buah. Kalau sudah terlihat kulit dalamnya berwarna oranye, itu tandanya siap petik. Bil, matang itu. Beb. Ewangi. Ngapa iki? Ayo. Bil cepet Bil, salah apa iki? Ya wis kilo. Betul. Buah sapote memiliki nilai jual yang sangat bagus di pasaran. Per kilonya, paman bisa menjual sampai Rp150.000. Kuwi Lang, dipetik. Oh, iki ya, Pak. Iya. Oh, caca aku entuk gede kilo. Seru ya teman, sambil membantu memetik buah, aku juga bisa belajar bagaimana menjadi petani buah. Belajar tentang aneka tanaman buah, juga belajar memilah buah yang bagus dan tidak. Oh iya teman, buah sapote ini bisa memiliki berat sampai 1 kilo per buah. Ini sih kalau dimakan sendiri pasti kenyang sampai mengantuk nih. Selain dijual langsung untuk dikonsumsi, buah sawo raksasa ini juga bisa dijadikan tepung. Nantinya tepung sapote bisa diolah menjadi produk untuk perawatan kulit. Wah, pantas aja Kak Nur suka buah sapote. Selain rasanya enak, bisa membuat kulit kakak semakin cantik. Mbak ikan mana, Mbak? Es matang. Wes. Bolang, Tan, Pip. Ayo dong kumpul yuk kene. Ya, Mbaknya. Sepertinya sudah cukup kalau hanya untuk dijadikan es campur nih. Lagi pula kalau terlalu banyak, nanti kasihan kakak keberatan membawanya. Ya sudah, kita bawa pulang saja yuk. Langsung kita buat es buah segar. Udaranya panas sekali nih. Teman, kali ini kakak akan mengajak kami membuat es campur buah. Kebetulan di rumah masih ada banyak buah-buahan. Seperti mangga, nangka, dan kelapa. Ditambah, kami baru saja memetik buah sawo raksasa. Sepertinya cocok nih kalau digabungkan. Langsung kita buat saja yuk. Kalian pasti penasaran kan dengan buah sapotenya? Biar aku belah deh supaya tahu isinya. Buah sapote sangat mirip dengan sawo yang biasa kita lihat. Bedanya ukurannya yang besar dan bijinya juga pasti besar. Kakak dan Zultan akan menyiapkan irisan buah mangga dan alpukat. Sedangkan Nabil akan menyiapkan kelapa mudanya. Wah, segar sekali buah-buahannya ya teman. Enak ya, Mbak, kayaknya sapotenya. Oh iya, wangi ya. Sementara aku dan kakak menyiapkan irisan buah, Rafif
akan menyerut es batu. Nantinya, es serut akan ditabur di atas aneka buah supaya seperti gunungan es. Dan disiram sirup segar. Langsung kita tata saja yuk. Masukkan sapote, nangka, mangga, dan alpukat. Kalau anggurnya terakhir saja deh untuk mempercantik es buah. Mbak, ini mbak kelopaknya aja lali mbak. Nih, barangnya bebas satu nih. Oh iya mbak. Setelah semua buah masuk, lanjut masukkan es serutnya. Dan nanti terakhir disiram dengan sirup merah. Jadi deh, es buah segar sapote karya si Bolang. Saatnya kami nikmati nih. Seruput terus kawan-kawan. Segar. Manis aneka buahnya terasa nikmat di lidah. Manis sirupnya pun membuat ingin terus-menerus menyendok nih. Tambahan es serut jelas membuat sejuk tenggorokan. Enak ya mbak ya? Enak lah. Enak ya mbak. Tidak ada keseruan yang lebih berharga kalau tidak dinikmati bersama orang-orang yang kita sayang. Bersama kawan-kawan dan juga kakakku seperti ini contohnya. Kak Nur ingin istirahat dulu di rumah. Saatnya aku dan kawan-kawan berpetualang. Siang ini aku akan mencari ulat bambu. Aduh, ini kok orang wong ya, nggak bisa ngangkat ya. Lang, Bolang, Lang. Sisi Lang, bu. Lho, bule ki lho. Bule direwangi Lang. Oh, njaluk tulung iki. Ayo marane wae. Ayo. Ternyata Bibi butuh bantuan menaikkan bawaannya ke atas sepeda. Tenang Bi, tenaga kami berempat cukup kok untuk mengangkat satu karung sayur ini. Supaya tidak jatuh, biar aku bantu mengikatnya. Semoga aman sampai di rumah nanti ya Bi. Nah, apa niki bule? Turun ya Lang, nek ngono bule tak mulih simen, arek do ngopek terong, digo mulih ya ora apa-apa Lang. Oh, nggih tenan ya bule. Kebetulan sekali nih, kami dapat tambahan sayur. Ayo kawan-kawan, langsung kita petik saja secukupnya. Ternyata di kebun Bibi bukan hanya ada terong, ada gambas atau oyong dan timun. Bi, kami minta sayur lainnya juga ya. Wih, Jul, ada gambar kuwi. Wih, ayo medun ayo. Ayo. Kami di sebelah sana ya, Jul. Teman, di kampungku ini memang terkenal dengan hasil kebunnya berupa sayur-sayuran dan buah. Kalau macam terong, timun dan gambas, itu sih sudah pasti siap petik setiap hari. Sayuran sudah dapat nih, tinggal kami mencari ulat bambunya. Untungnya kebun bambu yang kami tuju sudah dekat. Nanti sekalian kita masak dekat sana saja ya. Sampai juga kami di kebun bambu teman. Saatnya memilih bambu mana yang kemungkinan ada ulat di dalamnya. Aku pernah mencari ulat bambu bersama paman. Kata paman, kalau suara ruas bambunya berat, berarti di dalamnya ada ulat bersembunyi. Ayo kawan-kawan, jangan sampai salah pilih ya. Aku dapat satu nih. Dari suaranya sih, seperti ada ulat di dalamnya. Aku coba lubang bambunya ya. Takutnya hilang. Yo. Hilang. Ayo Lang, sitiknya Lang. Yo. Nah, benar saja teman. Kami dapat satu ruas bambu yang ada ulat di dalamnya nih. Ayo Zultan, bantu kumpulkan ulatnya. Jangan ada yang terbuang. Ayo Zul.
Ayo. Ya, gede-gede. Gede ya. Ayo Zul, nih Zul. Ya. Nah, Yul, sengok Yul. Teman-teman di rumah jangan kaget ya. Di kampung, mengolah ulat bambu menjadi masakan sudah biasa. Bisa dengan cara ditumis, digoreng, atau dibuat peyek. Oh, ya, dibuka bae. Sambil Zultan mengumpulkan, aku coba belah lagi ruas lainnya ya teman. Makin banyak ulat yang kami dapat, kan bisa makin kenyang nanti kami memakannya. Ulat bambu adalah larva atau baka dari kumbang. Selain diolah menjadi masakan, ulat bambu juga biasa digunakan sebagai pakan burung dan umpan memancing ikan. Entah iki. Dia gini dimasak bae. Oh iya Lang, cocok. Aku yang ngelih iki. Ya wes Lang. Dimasak yuk. Ya, yuk. Sepertinya ulat yang kami butuhkan sudah cukup nih. Kami lanjut menyiapkan masakan kami ya teman. Langsung iris-iris saja sayuran yang kami dapat dari kebun Wibi tadi. Ada terong dan gambas yang diiris tipis seperti roda, timun yang diiris memanjang, dan ulat bambu yang dibersihkan. Kami akan memasak menu sederhana saja nih. Tumis ulat bambu dengan sayuran. Pertama, panaskan minyak goreng. Kemudian kita masukkan ulat bambu dan terong. Tujuannya supaya ulat dan terong menjadi sedikit kering. Langsung cemplang-cemplung saja teman. Timun, taburan cabai, irisan tomat, dan jangan lupa gambasnya. Oseng-oseng terus sampai semua sayuran layu. Sebagai penyedapnya, taburkan garam secukupnya. Menu sehat ala si Bolang nih. Mudah, cepat, dan pastinya sehat. Pas sekali nih, perut sudah semakin lapar, masakan pun matang. Siap disantap. Ya sudah, kami lanjut makan ya teman. Sudah paling tepat deh kalau makan siang seperti ini pakai nasi. Biar tenaga kami kembali kuat untuk berpetualang. Emang enak lah. Enak banget. Kami berhasil memasak tumis ulat bambu dan sayuran yang enak. Sayurnya matang sempurna, empuk dan tidak terlalu layu. Sayur kan sebaiknya dimasak tidak terlalu matang, supaya kandungan vitaminnya tetap kita dapat. Lalu ulatnya menjadi sumber protein yang rasanya sangat gurih. Biar kami habiskan dulu makan siang kami ya teman. Habis ini ikut kami lanjut berpetualang. Ngebolang yuk. Bolangers, ikut aku main ke sungai yuk. Sungai dekat rumahku ini adalah tempat aku biasa bermain bersama kawan-kawanku. Kak Nur juga semasa kecilnya sering main di sungai ini. Mbak. Mana aku lali nggo sabun. Oh, sik tak goleke. Lah apa, Mbak? Oh lah kuwi Lang, kuwi. Rene. Apa kuwi? Apa kuwi, Mbak? Rene tak kandani. Ah, iki godhong biyen Mbak cilik iki nek adus karo kramasi nang godhong iki Lang. Oh. Iya dipetik yuk kene. Oh, kuwi ana Mbak, aku tak rono ya, Mbak. Ya wis karono. Sepertinya jiwa petualanganku menular dari Kak Nur nih. Ternyata sejak kakak kecil sudah bersahabat dengan alam. Sampai-sampai kakak paham dedaunan yang bisa dipakai untuk mandi di sungai. Oh iya teman, ini adalah daun senduduk. Kalau di daerah lain bisa disebut juga dengan daun harendong bulu. Senduduk memiliki duri halus, mulai dari batang sampai daunnya.
Tapi tenang, budi halus ini tidak melukai kok. Malah saking lembutnya sampai disebut bulu. Sepertinya sudah cukup daun yang kami perlu. Langsung ke sungai saja yuk. Untuk memanfaatkan daun senduduk menjadi sabun mandi, kita perlu menumbuk daun sampai halus. Nantinya getah dan air yang dihasilkan tinggal kita gosok-gosok ke rambut dan badan. Ayo lah, kan lah, tak keramasi lah. Iya, Mbak. Senangnya bisa dikeramasi kakak. Rambut pun bersih, hemat tenaga juga. Kalau aku dan Rafif keramas, Zultan dan Nabil malah mencuci muka nih. Kakak sih lebih senang menggosok-gosokkan tangannya. Sampai di sini dulu teman petualanganku. Jaga dan terus lestarikan warisan budaya negeri tercinta Indonesia. Salam cinta anak Indonesia, salam bocah petualang.